Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Devullah dengan nomor induk mahasiswa 19021566627 akan menjelaskan materi tentang PPH, PPNBM, PBB, BPHDB, dan Bea Materai dalam rangka memenuhi tugas UAS perpajakan. Yang pertama adalah definisi PPH. PPH adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Yang berikutnya ada subjek pajak PPh 21, yaitu pegawai, penerima uang pesangon, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang keempat, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Selanjutnya ada objek PPh 21. Yang pertama, penghasilan diterima atau diperoleh pegawai tetap. Yang kedua, penghasilan diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur. Yang ketiga, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja. Yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai. Yang keenam, imbalan kepada peserta kegiatan. Kemudian ada tarif PPh, penghasilan tahunan yang hingga mencapai 50 juta mendapatkan tarif PPh, tarif pajak sebesar 5%. Penghasilan yang di atas 50 sampai 250 juta dikenakan 15%. Penghasilan tahunan di atas 250 sampai 500 juta dikenakan 25%, dan sedangkan penghasilan tahunan di atas 500 juta dikenakan PPh sebesar 30%. Kemudian ada PPh pasal 22, yaitu pajak yang dipungut oleh bendaharaan pemerintah baik pusat maupun daerah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Subjek PPh pasal 22 yaitu wajib pajak badan-badan usaha tertentu baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor maupun reimpor. Kemudian ada objek pajak PPh pasal 22. Yang pertama, impor barang, ekspor komoditas, pembayaran atas pembelian barang dan mekanisme uang persediaan, pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung, pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha. Yang berikutnya ada penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas oleh produsen atau importir. Yang ke-8 itu penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha. Berikutnya ada penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Yang berikutnya ada pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang 11 ada pembelian batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam. Yang ke-12 penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan. Yang terakhir, yang ke-13 itu ada penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak. Kemudian tarif PPh pasal 22. Tarif PPh pasal 22 sebesar 2,5% dan 7,5% atas impor. Tarif PPh pasal 22 sebesar 1,5% atas pembelian. Tarif PPh pasal 22 hasil produksi migas 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN, 0,3% dari penjualan tidak termasuk. Tarif PPh pasal 22 sebesar 0,25% atas pembelian bahan untuk industri. Tarif PPh pasal 22 sebesar 0,5% atas impor. Tarif PPh sebesar 1,5% atas ekspor komoditas tambang. Tarif PPh sebesar 0,45% atas penjualan kendaraan bermotor. Tarif PPh sebesar 0,45% atas penjualan emas batangan. Dan kemudian ada tarif PPh pasal 22 barang mewah. Tarif PPh pasal 22 sebesar 1% atas penjualan barang mewah seperti rumah beserta tanahnya dan apartemen, kondominium, dan sejenisnya. Kemudian ada tarif PPh sebesar 5% atas penjualan barang mewah seperti pesawat terbang, kapal pesiar, kendaraan bermotor roda 4 yang harga jual lebih dari 2 miliar, dan kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta dan kapasitas silinder lebih dari 250 cc. Kemudian ada PPh pasal 23, yaitu pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang dipotong PPh pasal 21. Subjek pajak PPh pasal 23, yang pertama ada wajib pajak dalam negeri dan kedua ada badan usaha tetap. Yang kemudian ada objek pajak PPh pasal 23,
Yang pertama dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan bonus dan sejenisnya. Ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain. Kemudian ada tarif PPh pasal 23. Yang pertama itu sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, hadiah, dan sejenisnya. Kedua, ada 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa. Pengenaan tarif PPh 23 yang mengalami kenaikan 2 kali lipat tarif standar karena tak mempunyai MPWP, maka besar tarifnya menjadi yang pertama 30% dari DPP untuk pajak dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan. Yang kedua 4% dari DPP untuk objek pajak lainnya. Yang berikutnya tarif khusus PPh pasal 23. Yang pertama 25% dari DPP jika hadiah undian atau lotre dianggap sebagai penghasilan. Yang kedua 20% dari DPP jika penerima hadiah dan penghargaan ekspatriat dan bukan termasuk BUT internasional. Yang ketiga 15% dari DPP jika penerima adalah sebuah organisasi. Yang keempat ada hadiah lainnya dan penghargaan, termasuk penghargaan karir akan dikenakan tarif yang sama seperti halnya tarif pajak yang berlaku untuk menurut PPh 21. Selanjutnya ada PPh pasal 24. PPh pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh dalam tahun pajak yang sama. Subjek pajak PPh pasal 24 yaitu wajib pajak memiliki sumber penghasilan sebagai objek pajak PPh pasal 24. Sedangkan objeknya yang pertama penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya. Yang kedua penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa. Yang ketiga penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak. Yang keempat penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima penghasilan BUT. Yang keenam penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Yang ketujuh keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada. Yang kedelapan itu keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT. Kemudian ada tarif PPh pasal 24. Karena PPh pasal 24 merupakan sebagai pengurang jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, maka perhitungan tarifnya menggunakan pasal 17 ayat 1 UU PPh, yakni tarif pajak progresif. Kemudian ada PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Subjek pajak PPh pasal 25 yang pertama wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha seperti pedagang, pengecer, atau penyerahan jasa. Yang kedua wajib pajak badan yang melakukan suatu kegiatan usaha. Objek pajak PPh pasal 25. Objek yang dikenakan pajak penghasilan pasal 25 ini adalah suatu penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan wajib pajak. Tarif PPh pasal 25 0,75% dari jumlah peredaran bruto per bulan dari masing-masing tempat usaha. Berikut ada PPh pasal 26. PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan atas dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi suap, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain. Subjek pajak PPh pasal 26, individu atau perusahaan sebagai wajib pajak luar negeri, yakni yang pertama, pengoperasian usaha di Indonesia, yang kedua, memperoleh keuntungan di Indonesia. Kemudian objek pajak PPh pasal 26. Yang pertama dividen, yang kedua bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan, yang ketiga royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, yang keempat imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, yang kelima imbalan dan penghargaan, yang keenam pensiun dan pembayaran berkala lainnya, yang ketujuh premi suap dan transaksi lindung nilai lainnya, dan yang kedelapan keuntungan karena pembebasan utang. Yang berikutnya ada tarif PPh pasal 26. Tarif PPh pasal 26 20% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan, royalti, sewa, dan penghasilan lain, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi suap dan transaksi lindung nilai lainnya, dan atau keuntungan karena pembebasan hutang. 20% dari perkiraan penghasilan neto adalah penghasilan dari penjualan harta di Indonesia
premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. 20% final dari laba bersih penjualan atau pengalihan saham perusahaan. 20% final dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BOT di Indonesia. 0% hingga kurang dari 20% untuk negara-negara yang berada dalam perjanjian pajak dengan Indonesia yang dikenal sebagai perjanjian penghindaran pajak berganda. Yang selanjutnya ada PPh bersifat final. PPh bersifat final adalah penghasilan yang tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Subjek pajak PPh bersifat final yaitu wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Objek pajak PPh bersifat final. Yang pertama, penghasilan berupa bunga dari deposito. Yang kedua, penghasilan berupa bunga dari obligasi. Yang ketiga, penghasilan berupa bunga dari tabungan. Yang keempat, penghasilan berupa hadiah berupa lotre atau undian. Yang kelima, penghasilan dari transaksi saham atau dividen. Yang keenam, penghasilan dari transaksi industri perdagangan di bursa. Yang tujuh, penghasilan dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal. Yang kedelapan, penghasilan dari transaksi atas pengalihan dalam bentuk tanah dan atau bangunan. Yang kesembilan, penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Yang kesepuluh, penghasilan dari usaha real estate. Yang kesebelas, penghasilan dari sewa atas tanah dan atau bangunan. Yang ke-12, pendapatan tertentu lainnya. Kemudian untuk tarif pajak PPh bersifat final, 20% untuk penghasilan dari deposito, tabungan, diskonto, SBI, 5% sampai 15% untuk penghasilan dari bunga obligasi, 0 sampai 10% untuk penghasilan dari simpanan koperasi, 0,1% untuk penghasilan atas penjualan saham. Berikutnya ada PPh pasal 15. PPh pasal 15 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri-industri tertentu yang ditetapkan dalam UU PPh. Subjek pajak PPh pasal 15, yang pertama perusahaan pelayaran, yang kedua perusahaan pelayaran dalam negeri, yang ketiga perusahaan pelayaran asing, yang keempat perusahaan maskapai penerbangan internasional, yang kelima perusahaan asuransi asing, yang keenam wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perdagangan perwakilan Indonesia, yang ketujuh pihak yang melakukan kemitraan dalam bentuk perjanjian bangunan guna saraf. Objek PPh pasal 15. Yang pertama, semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima dari charter penerbangan dalam negeri. Yang kedua, penghasilan yang diperoleh dari pengangkutan orang dan atau barang termasuk penyewaan kapal. Semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia. Yang keempat, nilai ekspor bruto, yaitu semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh wajib pajak ke luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan di Indonesia. Yang kelima, jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk pemakaian bahan baku. Kemudian tarif PPh pasal 15 atas charter penerbangan dalam negeri. PPh terutang 30% dikali norma perhitungan penghasilan neto. NTPN sama dengan 6% dikali peredaran bruto. Tarif efektif PPh terutang 1,8% yang dikali peredaran bruto. Yang pelunasan PPh sebesar 1,8%. Atas pelayanan dalam negeri, PPh terutang 30% NTPN. NTPN 4% dikali peredaran bruto. Tarif efektif PPh terutang 30% dikali 4% peredaran bruto sama dengan 1,2% peredaran bruto dan bersifat final. Atas pelayaran dan atau penerbangan dalam negeri, penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan dan atau penerbangan luar negeri sebesar 6% dari peredaran bruto. Pajak penghasilan wajib pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri sebesar 2,6% dari peredaran bruto dan bersifat final. Atas kantor perwakilan dagang asing Indonesia, penghasilan neto 1% dari nilai ekspor bruto. Pajak penghasilan terutang 0,44% dari nilai ekspor bruto dan bersifat final. Atas kegiatan usaha jasa makluan internasional di bidang produksi, penghasilan neto sebesar 7% dari jumlah seluruh biaya pembuatan perakitan barang tidak termasuk bahan baku. PPh terutang sebesar 2,1%. Seluruh biaya pembuatan dan perakitan tidak termasuk bahan baku.
Ketentuan tarif norma 7% berlaku sepanjang wajib pajak tidak mengadakan perjanjian penentuan harga transfer dengan Direktorat Jenderal Pajak. Materi selanjutnya ada PPN. PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak. Objek PPN yang pertama, penyerahan BKP dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Objek PPN yang pertama, penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Berikutnya ada tarif PPN. Tarif PPN menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7, tarif PPN adalah sebesar 10%. Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan yang ketiga ekspor jasa kena pajak. Selanjutnya PPNBM. PPNBM adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Objek PPNBM barang-barang yang tergolong mewah dan harus dikenai PPNBM ialah yang pertama, barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang keempat, barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial. Tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi sebesar 200%. Jika pengusaha melakukan ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah, maka akan dikenakan pajak dengan tarif sebesar 0%. Selanjutnya materi ketiga yaitu PBB. PBB adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Subjek PBB. Subjek PBB adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hal-hal berikut. Yang pertama, mempunyai hak atas bumi. Yang kedua, memperoleh manfaat atas bumi. Yang ketiga, memiliki bangunan. Yang keempat, menguasai bangunan. Yang kelima, memperoleh manfaat atas bangunan. Objek PBB. Contoh objek bumi, sawah, ladang, kebun, tanah pekarangan, dan tambang. Contoh objek bangunan, rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, dan kolam renang. Yang tidak termasuk objek PBB. Yang pertama, objek pajak tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan hal tersebut. Yang ketiga, objek pajak merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai suatu desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang keempat, objek pajak digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan, negara yang belum dibebani suatu hak. Yang kelima, objek pajak digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Kemudian tarif pajak PBB, yakni sebesar 0,5%. Berikutnya akan menjelaskan tentang materi BPHTB. BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Syarat BPHTB. Ketika seorang melakukan jual beli tanah atau tanah berikut bangunannya, maka persyaratan BPHTB yang harus dipenuhi: yang pertama, surat setoran pajak daerah. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang. Yang ketiga, fotokopi KTP wajib pajak. Yang keempat, fotokopi surat tanda terima setoran. Yang kelima, fotokopi bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat akta jual beli. Apabila tanah atau rumah untuk hibah, waris atau jual beli waris, maka syarat BPHTB yang sebagai berikut. Yang pertama, SPD BPHTB. Yang kedua, fotokopi SPT PBB untuk tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fotokopi KTP wajib pajak.
Yang keempat, fotokopi STTS/ATM, bukti pembayaran PBB untuk 5 tahun terakhir. Yang kelima, fotokopi bukti kepemilikan tanah atau sertifikat, akta jual beli, letter C atau girik. Yang keenam, fotokopi surat keterangan waris atau akta hibah. Yang ketujuh, fotokopi kartu keluarga. Objek BPHTB. Yang pertama, jual beli, pertukaran, hibah, waris, hibah wasiat, pemasukan dalam perseorangan maupun badan hukum, penunjukan pembelian lelang, pemisahan hak yang menyebabkan peralihan, terkait pelaksanaan putusan hakim dengan kekuatan hukum tetap, peleburan usaha atau merger, penggabungan usaha, pemekaran usaha, hasil lelang dengan non-eksekusi, dan hadiah. Objek yang tidak dikenakan BPHTB. Yang pertama, perwakilan diplomatik. Yang kedua, negara atau penyelenggara pemerintah atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Yang ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan. Yang keempat, seorang individu atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Yang kelima, wakaf atau warisan. Yang keenam, digunakan untuk kepentingan ibadah. Cara menghitung tarif BPHTB. Rumus dalam menghitung tarif BPHTB adalah tarif pajak 5% dikali dasar pengenaan pajak atau NPOP. Besarnya NPOP TKP di masing-masing wilayah berbeda-beda. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 87 Ayat 4, ditetapkan besaran paling rendah sebesar 60 juta untuk setiap wajib pajak. Akan tetapi, apabila perolehan hak berasal dari waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih memiliki hubungan keluarga sedara dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke bawah, termasuk istri, maka NPOP TKP ditetapkan paling rendah senilai 300 juta. Yang berikutnya ada bea materai. Bea materai adalah pajak yang dipungut secara insidentil atas dokumen yang disebut oleh undang-undang bea materai yang digunakan masyarakat dalam lalu lintas hukum, sehingga dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di muka peradilan. Objek bea materai. Yang pertama, surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Yang kedua, akta-akta notaris termasuk salinannya. Yang ketiga, akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya. Yang keempat, surat yang memuat jumlah atau harga nominal yang dinyatakan dalam mata uang asing. Yang kelima, surat berharga seperti wesel, promes, dan accept. Yang keenam, efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang ketujuh, surat-surat biasa dan surat-surat kerumah tanggaan serta surat-surat uang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya. Yang kedelapan, ada cek dan biliet giro. Yang bukan termasuk objek bea materai adalah dokumen yang berupa surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen, surat penyimpanan barang, konosemen, dan surat angkutan penumpang dan barang. Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim. Berikutnya ada surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat di atas. Yang kedua, segala bentuk ijazah. Yang ketiga, tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja, serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu. Yang keempat, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara dan kas pemerintah daerah. Yang kelima, kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu ke kas negara dan kas pemerintah. Yang keenam, tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. Yang ketujuh, dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut. Yang kedelapan, surat gadai yang diberikan oleh perum penggadaian. Yang kesembilan, tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek dengan nama dan bentuk apapun. Yang ke-10, apabila satu dokumen mempunyai tidak lebih dari Rp250.000,
maka dokumen tersebut tidak terhutang bea materai. Tarif bea materai. Melalui revisi UU Bea Materai terbaru menggantikan UU Nomor 13 1985, tarif bea materai dinaikkan dan diubah menjadi satu tarif saja, yaitu sebesar Rp10.000. Dalam UU terbaru ini, mulai diberlakukannya bea materai elektronik atau bea materai digital. Bea materai elektronik adalah materai yang digunakan untuk dokumen elektronik. Cara pelunasan dokumen berbentuk kertas. Yang pertama, menggunakan benda materai tempel dan kertas materai. Pelunasan dengan benda materai ini bisa dilakukan dengan cara biasa, yaitu oleh wajib pajak sendiri, dan dapat pula dilakukan melalui materai kemudian oleh wajib pejabat pos. 2. Menggunakan cara lain sesuai ketentuan pasal 1 Keputusan nomor 133B 2000, yaitu dengan pencetakan kata lunas bea materai di atas dokumen yang dicetak dengan menggunakan mesin teraan materai, teknologi percetakan, sistem komputerisasi, alat lain dengan teknologi tertentu. Dokumen elektronik terkait dengan tata cara pembayaran atau penyetoran bea materai sesuai UU terbaru melalui surat setoran pajak dengan jenis kode setoran bea materai ditentukan oleh Dirjen Pajak. Yang berikut ada sanksi dan sanksi denda dan pidana. Pada UU Bea Materai sebelumnya, besar denda 200% dari bea materai kurang bayar. Kini dalam UU Bea Materai terbaru, denda hanya sebesar 100% dari bea materai kurang bayar. Sanksi pidana yang terdapat pada UU Bea Materai adalah sanksi pidana atas meniru atau memalsukan materai, termasuk materai elektronik atau materai dalam bentuk lain. Yang kedua, menghilangkan tanda material tidak dapat dipakai lagi atau rekondisi, yakni menggunakan materai bekas. Yang ketiga, memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan materai palsu atau rekondisi. Sekian penjelasan materi saya tentang PPH, PPNBM, PBB, BPATB, dan bea materai dalam rangka memenuhi tugas UAS Perpajakan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.